gajinya katanya gede, lemburnya banyak, uangnya banyak, terus kalau makanannya bisa dimakan-makan. Terus selama di Hokkaido itu apakah enakan mana? Di Hokkaido atau Fukuoka, atau mau tinggal di Fukuoka saja? Ini gini loh. Tapi kalau selama kerja di hotel Jepang ini kan ya, hotel Jepang ini menurut lu worth it nggak? Apa ada pekerjaan yang lain lagi yang menurut lu mending lu saranin gitu? Misalnya, wah mending pekerjaannya di pertanian aja. Jangan deh, jangan di hotel deh. Kenapa? Kalau saran gua, kalau misalnya lu Kensuke, bagusnya kerja di apa tadi? Bento ya? Bento. Gue punya temen, atau di laundry juga bagus. Gue punya temen yang kerja di laundry. Sebulan itu udah buka bisnis. Wow. Alhamdulillah. Wow. Udah beli rumah. Ya bersih juga, terus tekanan nggak ada, itu yang paling penting sih. Kalau di sini nggak ada tekanan, di Hokkaido tekanan. Ada ya? Oh, tekanan semua kita. Pernah nggak sih komplain masalah gaji? Sering. Kita hampir tiap bulan di Hokkaido sana dulu. Actually, minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, sekarang gue lagi ada bersama si Anis ya. Anis ini adalah teman gue yang berasal dari satu sekolah ya. Kita dulu kan waktu sekolah satu sekolah, tapi Anis ini adalah teman, bukan teman ya, senpai ya, senpai. Berapa bulan sih jarak sama gue? Itu sekitar 2 bulan, 3 bulan. Aku Januari ya? Iya. Jadi pertengahan kali ya. 6 bulan berarti. 6 bulan. Berarti dia lebih senpai ya, dan kita sama-sama kerja di bidang perhotelan, tapi bedanya dia jauh-jauh dari Hokkaido datang ke sini untuk nemu sama gue ya. Jauh sekali. Jadi waktu itu grup hotel itu ada 21 orang ya, jadi 10 orang itu udah berangkat di gelombang pertama, terus 6 orang itu sudah berangkat gelombang kedua, yaitu gue gelombang kedua, dan yang 10 orang itu ada di Hokkaido berapa grup ya? 3 hotel ya? Ya tapi 4 grup kan, 3 di Hokkaido, 1 di mana sih? Ehime ya. Oke, sekarang gue mau tanya sama lu sih sebenarnya. Yang di Hokkaido itu hotel lu namanya apa sih? Crown Hills Hotel. Crown Hills. Itu hotel resort? Bisnis hotel Ya, berarti sangat berbeda sekali ya dengan sangat berbeda. Mendingan di bisnis hotel atau resort? Soalnya kan ini resortnya. Kalau untuk bisnis hotel, karena kamarnya lebih kecil, jadi bersihnya lebih gampang. Cuma kita misalnya kita masuk kerja jam 9, jam 2 itu rata-rata jam 2 semuanya udah harus beres. Dan sehari itu kamar rata-rata kalau misalnya waktu masih normal, belum ada corona itu di atas 130-an. Di sini kayaknya agak santai gitu ya. Mungkin karena corona juga ya mungkin. Iya, bisa. Karena sebelum corona ini juga termasuk ramai loh, dan mungkin bedanya karena ini kamarnya lebih besar settingannya ya. 2 kali lebih besar dari sana mungkin. Iya, 2 kali. 3 kali. 3 kali malah. Iya. Sistemnya sama ya, setting. Enggak, beda. Kalau untuk bedding, cara melipatnya itu beda. Beda dengan di sini. Beda. Yang sama itu paling yang bagian atas, yang lipatan di samping itu sama, tapi yang bagian bawah kita beda. Dan di situ nggak peduli bagian lipatan yang ada yang panjang, mereka nggak peduli itu ada di bawah atau di atas, nggak peduli. Berarti settingannya itu beda ya. Kalau di sini memang seat itu kan ada bagian bawah sama bagian atas. Nah, jadi kalau di sini itu bagian bawah sama bagian atas itu ada diatur ya. Berarti kalau di sana terserah gitu ya. Terserah, yang penting rapi. Cuma kalau ukuran bednya sama ya berarti ya? Kayaknya sama deh. Beda itu kalau di sini apa namanya? Semi double. Semi double-nya lebih gede. Di sana juga ada semi double. Ada, cuma enggak single aja berarti. Enggak. Cuma kalau di sini semi double-nya kasirnya tetap ukurannya tingginya segitu, kalau di situ agak tipis. Oke. Kita kan sama sekolah nih. Terus lu nyampe di Hokkaido, gue di Fukuoka. Itu kan dari Hokkaido ke Fukuoka kan jauh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih lu ingin pergi ke Jepang? Itu pertanyaannya sering gue tanyain loh. Misalnya nih gue nanya orang gitu kan, sama teman-teman gitu kan. Kenapa sih ingin pergi ke Jepang? Alasannya pengen ke Jepang itu ngapain? Ini alasan sebenarnya. Alasan pribadi sih. Kalau gua alasan sebenarnya itu, ini cerita ya. Iya, curhat. Dulunya waktu kita masih SMA, aku tuh temenan 4 orang. Ada satu email, ada Esa, aku sama satu lagi Yuni namanya. Nah, berempat ini kita tuh karena suka sama anime Detektif Conan, tau gak sih? Sama Detektif Conan. Pernah sekali ngomong, nanti kalau kita dewasa ntar kita mau ke Jepang yuk. Masukin dalam bucket list kita yuk gitu kan. Kita wujudin nggak sih?
Ya, gimana caranya, kita nggak ada link, nggak tahu apa-apa gitu nggak kan. tahu ya gimana cara di Jepang itu ya. Terus salah satu temanku ketemu LPK kita itu, ini mau ke Jepang nih, ya udah kamu duluan aja, ntar kalau misalnya emang bisa dan baik-baik aja nanti kita juga nyusul gitu. Ya udah dia berangkat yang satu dan apa ya, perjalanan dia tuh kontraknya 1 tahun. Dia balik, kita mau baru berangkat. Tapi kepikiran nggak ke Jepangnya itu malah jadi kerja gitu, mestinya kan bisa berangkat dengan kerja. Dulunya tuh kita mikirnya cuma buat main-main, buat liburan. Tapi setelah temennya pergi, kita mikir, ternyata ke Jepang itu kita nggak cuma bisa liburan doang, kita juga bisa kerja nyari duit gitu kan. Oh ya udah kita ikutin aja lah gitu. Terus kan udah masuk ke LPK gitu kan, terus masuk ke LPK. Sebenarnya pasti niat awalnya bukan masuk nyampe ke hotel kan, karena sebenarnya bidang perhotelan ini kan suatu kebetulan sekali sebenarnya. Itu baru ya, job paling baru kita pertama. Jadi kan memang satu hal yang tidak terduga sekali ya dapat job perhotelan seperti ini ya. Nah jadi waktu itu sebenarnya pengennya itu job apa sih? Aku. Iya. Kalau aku setelah mendengar dari teman-teman yang lain, siapa yang lain itu, kayaknya yang paling enak itu di bento atau makanan gitu loh yang paling enak ya. Kenapa? Gajinya katanya gede, lemburnya banyak, uangnya banyak, terus kalau makanannya bisa dimakan-makan katanya, padahal nggak bisa ya gitu ya. Tergantung juga sih. Tapi ada loh yang bisa bawa pulang. Itu kan seperti pertanian atau peternakan, itu kan ada yang bawa pulang dari ayam, gitu kan, ada yang bawa wortel, cabai gitu kan. Mereka bisa nanam sendiri gitu. Iya. Dan kagetnya waktu pengumuman hotel itu, ingat nggak sih? Di pengumuman hotel kan ada 21 orang, kan nama gue paling atas tuh. Wih, kaget kok bisa lulus gitu. Gue juga sih, gue gak nyangka sebenarnya bisa lulus di hotel ini, karena kan waktu kondisinya itu kan gue yang bisa dibilang yang paling kohai waktu itu kan. Waktu itu kan kalau di LPK kita itu ada kelas A, B, C ya. Itu wawancara pertama gue langsung lulus. Dia juga wawancara pertama gue langsung lulus. Iya, sama. Terus gimana sih kalau di pas baru nyampe di Jepang itu gimana sih kesannya? Kan itu memang kesan gimana ya? Wah dari dulu gue pengen ke Jepang nih, terus pas nyampe Jepang gimana gitu? Apa sih kesannya pertama? Kayaknya rata-rata semua orang sama ya. Kalau pas baru nyampe itu, apalagi handphone kan udah Android, pasti semua foto-foto apa-apa diupdate gitu kan. Terus bahagianya tuh kayak, wow gue udah nyampe Jepang nih, semua diposting, terus kayak mau pamer gitu loh kan. Terus udah kayak semakin kesini tuh kayak, apaan sih, lama nggak sih gue balik lagi, udah berapa lama ini gitu loh. Waktu pertama kali ya, ini kesan pertama kali ya waktu gue lihat Jepang itulah bersih. Itu nggak ada sampah gitu loh. Bersih? Ya bersih loh. Iya. Sentai di mana? Nagoya. Oh Nagoya. Lu Nagoya juga kan, cuma beda kan? Bukan. Lu Shizuoka ya. Itu juga nggak cuma di Nagoya aja sih, waktu di Fukuoka ini juga sih lihat sungai itu. Kebayang nggak sungai yang di Nah, itu kan hitam sekali itu kan. Perbandingan itu. Kalau di Jepang sungai hitam itu gue rasa hampir nggak ada loh, bahkan airnya itu jernih loh, rasa pengen berenang gitu loh. Terus selama di Hokkaido itu apakah enakan mana, di Hokkaido atau Fukuoka, atau mau tinggal di Fukuoka saja? Ini gini loh, musim itu ada 4, ya kan? Kalau di Hokkaido itu kita cuma kenal kayaknya musimnya cuma 2. Musim sejuk sama musim salju. Nah, 2 itu doang. Kayak musim semi gitu ya. Semi panas pun kita sejuk di situ. Dan kalau pas musim dingin itu kita super dingin di situ. Kalau di sini kan paling banter itu minus 4, 5 gitu kan. Situ nyampe minus 25. 25. Gila nggak tuh? Oh, ini di sini udah minus 3 itu udah menderita loh di sini. Jadi mereka yang di sini tuh kayaknya kalau keluar baju-baju kayak gini di musim aneh ini aneh. Padahal di sana kayaknya suhu segini itu buat kita musim gugur. Tapi kan lu selama kerja di hotel Jepang ini kan ya, hotel Jepang ini menurut lu worth it nggak? Apa ada pekerjaan yang lain lagi yang menurut lu mending lu saranin gitu? Misalnya, wah mending pekerjaannya di pertanian aja. Jangan di hotel deh. Kenapa? Bukan gimana ya, takut deh. Gak nonton kan gitu ya. Takutnya gini, kalau di hotel itu entah karena perusahaan kita saking besarnya, terlalu besar, jadi barangnya tingkatan kita itu udah yang paling bawah. Iya. Dari saconya, direktur, terus ke bawah manajer. Nah kita itu paling bawah. Kebayang nggak tuh? Gimana? Bisa nggak sih mereka mantau kita sampai yang paling bawah? Sebenarnya bisa kan, kayak apa-apa yang kita kan diurusin gitu kan. Cuma kayak
untuk masalah gaji kayak kita komplain. Pernah nggak sih komplain masalah gaji? Sering. Kita hampir tiap bulan di Hokkaido sana dulu. Jadi kayak karena misalnya pemotongan gaji ada segini-segini, nggak sesuai lah sama kontrak kan, nggak sesuai misalnya, dong. Protes dong. Ada yang kayak gitu ada ya. Protes dong. Tapi untuk proses protes sampai penyelesaiannya itu butuh waktu sekitar 2 bulan. Satu protes loh 2 bulan. Terus kita tiap bulan tiap terima gaji protes terus kan capek juga kan? Iya sih, karena bertahap gitu ya. Maksudnya itu gimana ya, hotel group ini kan banyak gitu ya cabangnya. Satu apa sih namanya, satu apa sih bos besarnya gitu kan punya banyak hotel, jadi nggak semuanya diurusin gitu susah kan. buat nyampe ke atas itu susah jadi gitu. Tahapnya proses penyampaiannya itu kan bertingkat gitu ya, jadi mungkin aspirasi kita itu nggak didengar. Mungkin didengar tapi sampainya lama mungkin ya, betul. Jadi menurut lu itu buat misalnya teman-teman yang nonton ini nih, mending kerja di hotel enggak? Kerja yang lain aja. Kalau saran gua, kalau misalnya lu Kensuke, bagusnya kerja di apa tadi? Bento ya? Bento. Gue punya temen, atau di laundry juga bagus. Gue punya temen yang kerja di laundry. Sebulan itu bisa nyampe 15, 16, walaupun dia cuma Kensuke. Beda ya kalau hitungannya, kalau dia udah apa namanya? Tokute ya? Tokute. Lebih di atas lagi. Apa namanya itu, atau Hijutsu ya, engineering itu. Iya sih ya. Bisa gitu ya? Bisa. Beda kan kita kan. Jadi kayak jomplang banget gitu loh. Padahal mereka cuma setahun loh. Iya. Dan abisnya sekarang udah naik 3 tahun loh. Abis ini mau 5 tahun lagi. Iya. 3 tahun. Iya, karena kerja mereka bagus. Oh ya, terus gue juga sering nih dapat pertanyaan nih dari teman-teman yang nonton video ini. Nah, jadi gini, pertanyaannya gini, apakah di hotel Jepang itu juga harus bisa bahasa Inggris? Nggak perlu. Nggak harus ya. Malah mereka Inggrisnya itu, paham nggak sih Inggris Jepang Japanese gitu ya. Tapi kalau misalnya sesekali ada tamu yang luar, rata-rata nih di front office, mereka nggak bisa bahasa Inggris kan? Iya, nggak bisa. Rata-rata sama-sama gitu kan? frontin juga nggak bisa bahasa Inggris. Yang di Kokura juga nggak bisa. Ada sih 1-2 gitu yang bisa kan. Cuma kadang kalau mereka libur gimana coba? Iya sih. Waktu itu pernah ditanya sama teman gue, mendingan bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Waktu itu pertama kali gue jawab bahasa Inggris. Gue mending pilih bahasa Inggris deh ketimbang bahasa Jepang. Namun setelah udah masuk 3 tahun ya di sini di Jepang, dan gue sekarang kalau ditanya mending bahasa Jepang atau bahasa Inggris, sekarang gue milihnya bahasa Jepang karena bahasa Inggrisnya udah hilang. Bukan hilang sih, mungkin cuma apa ya, pasif Inggris doang gitu loh. Maksudnya kalau ngomong itu udah kecampur-campur sama bahasa Jepang gitu ya. Paling kalau baca atau dengar itu masih oke. Jadi kan udah 3 tahun nih di Jepang nih, udah 3 tahun, udah 2,5. Ya oke. 3 tahun balik dong. Oke, ya maksudnya udah masuk tahun ketiga gitu kan. Kan sama-sama kita udah masuk tahun ketiga nih. Jadi apakah Anda berencana untuk pengen balik lagi ke Jepang? Oh no, I wanna get married. No. Oke. Kenapa I wanna get married? Yang pertama, kerja itu ternyata capek. Iya. Iya capek. Apapun kerjanya. Yang kedua, kerja jauh dari keluarga. Kayaknya kita itu kayak banyak kehilangan momen gitu, ngerti nggak sih? Iya sih. Banyak kehilangan momen. Ada pengorbanan kan? Iya. Walaupun duitnya banyak, tapi kadang di Indonesia juga ada loh yang kerjanya bisa sama loh gajinya. Terus pacar gue juga udah mulai minta balik lagi. Oke, abang sudah tidak tahan. Ayo deh kita nikah. Ayo deh. Oke, jadi memang nggak pengen balik lagi ya? Enggak. Jadi udah 3 tahun itu udah puas ya rasanya? Udah nggak mau. Udah ngumpulin modal juga, ya udah dari situ aja lah. Iya, udah. Memang. Mau balik nggak sih? Enggak. Bener? Nggak mau balik. Nggak mau balik hotelnya atau mau balik ke Jepangnya? Gue tetap mau balik ke Jepang ini, tapi entah di hotel ini atau di hotel lain gue juga belum tahu ya. Hotel juga. Tetap gue masih di bidang servis sih. Gue udah ngambil ujian di hotel juga, ujian restoran kan juga udah kan. Nah jadi mungkin, tapi chance yang paling besar itu ya di Brisbane Group ini sih. Karena kan kita kita juga ada pengalaman ya kan? Iya, kita udah ada pengalaman, mungkin ya penempatannya ya kerja di base hotel yang di cabang yang lain mungkin. Tapi kalau misalnya yang paling aman, yang paling anzen, yang paling mudah balik ya ke sini gitu. Iya sih. Tapi mungkin gue mau cari suasana baru deh, kurang menantang soalnya di sini. Iya. Di sini kerjanya asik dan gampang sekali. Di sini asik, cuma di sini hutan. Jauh dari mana-mana. Jadi kan nggak mau balik. Jadi udah ada persiapan gitu ya selama di Insya Allah. apa aja.
udah buka bisnis. Wow. Alhamdulillah. Udah beli rumah, walaupun masih ada sisa 3 tahun lagi. Terus luar biasa sekali Anda ya. beli mobil. Bagaimana bisnis, Ya. rumah, mobil, luar biasa sekali Anda ya. Kan Anda nggak tahu 1 tahun 2 tahun pertama ini saya nahan selera gimana, saya nahan makan gimana. Terus kok saya 3 tahun di sini nggak ada apa-apa ya? Oh, bukan salah saya. Oke. Itu bener loh, 2 tahun pertama itu gue kayak ngerasa ih ya Allah cepet gue mau makan banyak gitu loh. Kayak bener-bener ditahan gitu loh semuanya. Iya sih, kalau di Jepang ini walaupun ada restoran Indonesia itu rasanya itu nggak Agak se-hot berbeda. di Indonesia ya. Walaupun kita misalnya bikin sendiri pun bahan-bahan yang ada di Jepang dan di Indonesia itu berbeda sekali ya. Nggak sesama makanan di Indonesia. Dan harganya hati-hati ya. Satu mangkok bakso aja 200.000. Satu mangkok bakso 200.000. Gue waktu itu beli lontong loh. Di mana? Lontong di Nagoya. Enak nggak? Sih enak sih, tapi nggak seenak di Indonesia ya pastinya. Berapa? 130.000. Tolong bandingin sama lontong Ampon berapa? Kalau di Indonesia 3.000 bisa ya. Ya, 5.000 lah standar Ya, ya. maksudnya kalau 3.000 ya 5.000 lah ya. 3.000. Kemarin gue di Osaka makan bebek bakar. Ah. Bebek bakar harganya itu 1.600 yen tambah tax, jadinya 1.700 ya, 1.600 tambah tax jadi 1.700-an kan. Kalau dikalkulasin ke rupiah 200 lebih. 200.000 aja. Dua lebih ya, 200.000 lebih. Gila, gue makan bebek satu potong 200.000 lebih. Sama waktu itu juga beli apa sih? Es durian ya? Oh, Es durian ada di Nagoya. Gue waktu di Nagoya itu 100.000 loh cuma segelas ini loh. Itu dibeli di Indonesia tuh sampai udah nggak kuat berdiri Ya sumpah. ampun, astaga ya, di Jepang ini sangat mahal sekali ya. Tapi nggak masalah sih karena gajinya itu Iya, dia menyesuaikan. pendapatannya itu juga besar. Jadi walaupun teman-teman itu berbelanja dengan biaya yang cukup mahal masih nutup kok, nggak masalah. Iya, iya. Dan paling ya kalau misalnya di Jepang gitu kan, ini kan masih ada nih 10 bulan lagi nih. Sebenarnya kan 9. oh ya 9. Gue nggak bisa salah di sini ya. Iya, gue mau cepet balik. Gila. 9 nih. Jadi sebenarnya kan lu niatnya kan pengen ke Jepang gitu loh. Jadi kemana sih sebenarnya? Tempat yang ingin dikunjungi Dulu kemana itu sih gue bukan lebih ke tempat ya, gue pengen ngerasain salju itu di genggaman gue itu gimana. Salju padahal di kulkas juga ada salju. Iya sih, tapi nggak seindah Nggak salju iya. di musim enggak. Ya, terus gue pengen ngerasain di tangan gue itu sakura itu rasanya kayak apa. Nah, terus gue pengen ngelihat sakura itu tiap kelopaknya itu gimana gitu loh. Jadi gue kan dulu pengen salju nih, Iya. gue ditempatin di Hokkaido, Iya. yang salju semua. ya. Sekarang gue udah bosen salju, Iya. bosen banget sumpah. Waktu itu gue pertama nyampe di Nagoya gue pakai jaket ini loh, dan ini Ini sangat- dari Indonesia. Iya, dari Oh. Indonesia. Ini benar-benar sangat tidak membantu sekali. Iya. Yang memang kita itu kalau misalnya ke Jepang itu persiapan musim dingin itu memang harus jaket dingin gitu, Iya, jaket iya. yang pakai bulat-bulat Iya. itu loh. Nah yang gitu kalau pakai jaket fungsi kayak gini waktu itu gue pakai 4 Oh. 3 lapis nggak mempan. Tetap mempan. Jadi memang harus jaket dingin Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang berangkat dari Indonesia ke sini di musim dingin, itu jaket dipersiapin dari Indonesia. Dari Indonesia. Tapi kalau menurut gue bagusnya beli di sini. Kenapa? Jaket itu berat. Iya sih. Nanti kopernya itu tambah berat loh. Tapi kan mahal. Kan di Second Street ada loh. Oh ya, di Second Street ya. Second Street ada yang nggak usah Ya, bingung. kalau misalnya teman-teman itu udah nyampe Jepang, kalau malas cari barang-barang baru yang sangat mahal, belilah di Second Street. Rekomendasi. Iya sih. Mm-mm. Jadi sekarang apa HP Anda selama 3 tahun di Jepang? Oh ya, saya nggak punya HP mas. Oh, jangan sombong Anda ya. Apa itu? Dia pakai iPhone 12. Enggak men. Bukan saya beli, dibeliin. Apalah kita cuma pakai Xiaomi loh. Ini yang ngambil apa Ini juga? Ini yang ngambil. Ini harganya lebih mahal loh dari ini. Kita pakai Xiaomi loh. Iya. Apa enggak. Kita Ini pakai Xiaomi. pencitraan. Ini juga iPhone 5 ini nggak produksi lagi. Iya. Ini kita cuma pakai 2 HP ini. Dua lah, gue cuma 1. 2, 3 lagi sama ini. Udah masuk tahun ketiga nih. Nah. Masih bahasa Jepang selama di sini. Itu gue juga harus tanya loh, misalnya gini loh, ada orang yang di Jepang itu udah setahun 2 tahun tapi bahasa Jepangnya nggak berubah-ubah. Ada juga yang baru 1 tahun tapi udah Iya. jago banget gitu, Iya. udah pintar banget. Dan ada yang 3 tahun benar-benar nggak bisa. Ada. Nggak bisa Jadi apa-apa. lu itu termasuk orang yang mana? Gue kayaknya mama deh, dia di tengah-tengah. Oh jadi Nggak terlalu diajak jago, nggak terlalu bisa bodoh diajak juga. ngobrol lah gitu Bisa. ya. Buat ngobrol bisa, asal jangan bawa hoge lu. Oh iya sih, oke.
Oh, di sini Hokgen ya? Di sini, gue waktu pertama datang ke sini tuh kayak shock banget gitu loh. Gue di Hokkaido, mereka nggak ada pakai Hokgen, nggak gunain Hokgen sama sekali. Hokgen itu bahasa apa ya? Bahasa daerah ya? Bahasa slang bang. Iya, bahasa daerah. Bahasa daerah. Bahasa daerah gitu. Terus gue yang terbiasa di situ nggak pakai Hokgen, biasa pakai futsu yang diajarin di sekolah. Nyampe sini mereka ngomong pakai Hokgen, what? Apaan sih? Mereka mau apa sih? Di kepala gue ada itu terus sumpah. Jadi memang di Hokkaido itu benar-benar bahasa yang diajarin di sekolah itu pakai. Iya. Paling itu cuma tambahan dikit-dikit doang imbuhan di belakang, tapi kita masih ngerti. Kalau di sini kayak benar-benar berbeda. Apaan sih? Iya. Ya gue juga sih waktu nyampe di sini nggak ngerti kata mak yang di sini. Iya. Gue nggak ngerti. Gue ngerti Hokgen itu udah 6 bulanan di sini gue baru ngerti. Butuh waktu kan, apalagi gue yang baru seminggu. Ya Allah. Nah satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya. Jadi buat dari lu ya, apa sih pesan atau saran yang bisa lu berikan kepada teman-teman yang nonton video ini? Pesan atau saran? Pesan dan saran. Pesan Jadi, gua. Pesan dulu. Pesan sama saran beda nggak? Ya oke. Pesan deh. Pesan lu buat teman-teman yang ingin datang ke Jepang. Buat teman-teman yang mau datang ke Jepang, kalau misalnya kalian susah, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Terus bekerjalah sesuai dengan gaji yang dibayarkan kepada kalian. Misalnya gimana sih? Ada loh yang kayak gitu, dia digaji, tapi kerjanya males-malesan. Yang beresin kerjaan dia temennya. Oh iya, yang semacam itu juga ada loh. Ada loh yang gitu. Berarti ya misalnya teman-teman ya, kalau teman-teman itu datang di sini itu teman-teman kan dibayar, jadi bekerjalah sesuai yang dibayarkan. Maksudnya tanggung jawab teman-teman itu harus ada ya gitu. Karena itu juga ada loh, misalnya teman-teman mungkin datang berempat atau berlima ya, 1 dari 5 orang atau 2 dari 5 orang itu pasti ada yang kayak gitu loh. Misalnya kerja mas-malasan, 3 orang yang udah rajin-rajin gitu kan, yang 2 mas-malasan, nanti kena 2 orang ini yang kena 5-5-nya loh gitu loh. Nggak usah berlima deh, kadang berdua pun juga ada masalah. Iya, yang satu misalnya yang satu berulah, yang lain pun kena. Iya gitu. sih. Padahal yang lain itu kerjanya udah bagus, udah dan apa? Biasanya yang kena itu bukan nama ya, tapi negara ya. Iya. Yang kena itu ya. Indonesia. Hati-hati. Iya, hati-hati ya itu ya. Terus apa lagi ya pesan gue? Terus kalau misalnya udah nyampe di Jepang, jangan terlalu boros. Jangan Itu semua yang itu saya sekali. Iya, jangan semuanya itu pengen dibeli nih. Apa yang dibeli mah? Ini produk hotel. Ini buat makan ramen ini. Kan? Apa yang dibeli, heran? Jangan semuanya dibeli, belilah sesuai kebutuhan. Kalau terus bagaimana dengan pekerjaan? Apakah ada saran pekerjaan, Bendo? Oh, sarannya kalau buat nyari kerjaan, kan kita juga nggak bisa milih kerjaan kan? Kita di LPK kan sesuai dengan apa yang dicariin, terus apa yang kita ikuti, lulus enggaknya. Kadang ada juga gini orang ya, misalnya dia, gue mau di pertanian gitu kan, tetapi melihat teman-teman seangkatan mereka udah berangkat duluan, yaudah deh gue mau job apa aja deh yang penting berangkat kan, kan kayak gitu juga merasa ketinggal gitu kan, ada juga. Kalau misalnya lu gabung di LPK, lu nggak bisa milih apa-apa. Tapi kalau misalnya lu jalur apa sih istilahnya, bukan jalur mandiri. MJP bisa milih nggak sih? Nggak tahu. Nggak gitu dipilihin juga bukan ya? Mungkin. Tapi kalau misalnya kalian berangkat dari LPK nggak apa-apa sih. Yang pertama tuh kalian dipilihin dulu. Kalau misalnya kalian mau lanjut, baik-baik milihnya sesuai passion. Di LPK itu semuanya diurusin. Iya. Kita tinggal berangkat aja. Dari paspor, visa semuanya itu diurusin. Kita tinggal itu kerjaan juga udah dipilihin gitu kan? Dipilihin. Ya tinggal datang doang. Iya. sama belajar. Sama belajar. Ya kalau misalnya udah berangkat, kalau mau ambil kontrak 3 tahun, setelah 3 tahun itu baru pikirin buat yang kerjaan yang benar-benar di hati gitu loh, yang sesuai sama passion kita gitu. Ya, jadi selama 3 tahun itu sabar-sabar saja ya. Jangan yang 3 tahun sebelum berangkat itu nggak usah milih-milih pekerjaan dulu. Nggak usah manja. Ya, tapi gue syukur juga sih dapat di sini. Bersih ya kerjanya. Bersih juga. Ya, bersih juga, terus tekanan nggak ada, itu yang paling penting. Kalau di sini nggak ada tekanan. Di LPK tekanan. Ada ya? Wah, tekanan semua kita. Tekanan ya di sini sama-sama kali tidak. Itu enaknya gue ngerasain di sini, coba nggak ada tekanan sama sekali. Kita santai ngambil jadwal libur, suka-suka kita ambil libur bisa gitu. Di situ mau ngambil gaji libur 2 hari. Iya, bingung mau ngambil libur 2 hari aja ya Allah, nauzubillah susahnya. Di sini ya nggak ada tekanan, ngambil libur gampang gitu gaji ya. Segitu-gitu gaji aja. Penuh. Iya. Enak bener. Iya, beda ya dia Hokkaido ya. Beda. Mau ngambil hari libur 2 hari berturut-turut itu nggak bisa. Sekarang kan dari tahun 2020,
sekarang udah 2021. Selama tahun 2020 itu kan sangat pedih sekali ya, sangat pedih sekali. Corona Ya, corona. Jadi menurut lo apakah bekerja di hotel Jepang ini worth it nggak sekarang? Kalau buat pandemi Kalau kayak menurut lo ya? enggak ya? gue enggak worth it. Kebanyakan hotel perusahaan kita sebagian besar ditutup ya kan? Iya. Hampir separuh ditutup ya. Iya. Beberapa di hotel ada ditutup ya. Yang di seperti di Kumamoto sama di Hita. Yang kebanyakan itu resort yang ditutup kan. Iya sih. Kalau bisnis gua masih karena banyak bisnis, ya. Kalau hotel gue karena bisnis kayaknya nggak ditutup, cuma kayaknya jam kerja itu dikurangi, jadi terus gaji lebih kurang kan? Iya sih, karena sekarang apa ya? Karena sekarang corona, sekalian Pandemi, hotel sedang susah, jadi sistem penggajiannya itu apa ya? Per jam. Diganti ya, jadi per jam ya. Kalau dulu gue Kontrak. kerja 12 hari pun gaji gue Iya. full 1 bulan lah. Sesuai Sekarang memang agak apa ya? Ada pengurangan, jadi Iya. malah jadi GQ, dari GQ jadi GQ. Nah. Tapi kalau dari segi dari gue pribadi sih masih boleh lah ya untuk kerja di apa? Di hotel Jepang kalau menurut gue. Tapi kalau menurut dia seperti Sesuai itu. dengan keadaan gue yang di situ ya kan? Gak masalah sih. Nah oke, sepertinya kita sudah cukup ya mendengarkan isi curahan hati si Anis juga ya. Sebenarnya gue pengen ngeluarin semuanya. Masih banyak ya, tapi terlalu panjang ya durasinya, nanti kita kehabisan waktu. Ntar di-cut nih jadi setengah. Iya, nanti kita cut ini jadi banyak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jika seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut. Bye. Cuma Kak Nggak jadi cocok mananya ke hotel kan Nis doh. indah Buruan nih baca sama Nggak masalah dong. Ini sama lah nanti kok, tapi yang main checklist ke, kau tanya gituan ke. Hai guys, kembali lagi dengan kayak gitu kan kalau gitu. Iya.